Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Toji Petra Situmorang dengan NIM 22010110014. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat perancangan sistem monitoring suhu pada budidaya ikan lele menggunakan teknologi IoT. Bag yang pertama itu merupakan latar belakang. Latar belakangnya itu kita tahu bahwa air itu merupakan komponen esensial dalam kehidupan. Ya, tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi hewan, termasuk untuk ikan. Nah, kualitas air sangat mempengaruhi ekosistem perairan, termasuk kolam budidaya ikan. Dalam dunia perikanan, air itu bukan hanya media tempat tinggal ikan, tetapi juga berperan dalam mendukung metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi ikan. Air yang berkualitas buruk dapat menyebabkan gangguan pada ikan, menghambat pertumbuhan, dan bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas air menjadi salah satu faktor terpenting dalam aktivitas budidaya ikan, termasuk budidaya ikan lele. Nah, dalam budidaya ikan lele, kualitas air yang optimal sangat diperlukan untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan ikan yang baik. Suhu air itu merupakan parameter utama yang harus dijaga. Suhu air yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi laju metabolisme ikan lele. Selain itu, air yang terkontaminasi oleh amonia atau memiliki kadar oksigen terlarut yang rendah juga dapat mempengaruhi kesehatan ikan. Mengingat lele merupakan ikan yang cukup sensitif terhadap perubahan kualitas air. Pemantauan kondisi air secara berkala sangat penting dalam proses budidaya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul inovasi baru dalam hal pemantauan kualitas air. Salah satunya itu melalui IoT atau Internet of Things. Teknologi IoT ini memungkinkan para pengguna sensor untuk memantau parameter seperti suhu secara real time, memberikan informasi langsung kepada pembudidaya melalui perangkat IoT. Nah, dengan sistem ini, pengguna atau user itu dapat dengan cepat mengetahui kondisi air dan mengambil langkah-langkah preventif apabila terjadi perubahan suhu air yang berpotensi untuk membahayakan ikan. Nah, setelah adanya rumusan latar belakang, maka rumusan masalah dalam uh, proses perancangan ini adalah bagaimana sistem ini dapat memantau suhu secara real time agar pembudidaya itu dapat mengakses informasi yang akurat mengenai kondisi air kolam. Selain itu, perlu juga diidentifikasi bagaimana pengguna perangkat IoT dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan suhu air untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan ikan lele. Nah, kemudian tujuannya itu nah, yang pertama ada IoT. Oh, baik teman-teman. Nah, tujuannya itu kita itu bisa merancang suatu sistem untuk memantau suhu secara real time dengan menggunakan teknologi IoT. Nah, kemudian ada beberapa bahasan yang dibahas dalam perancangan ini. Yang pertama itu ada IoT atau Internet of Things. Internet of Things yang sering dikenal dengan istilah IoT itu merupakan sistem embedded yang bertujuan untuk memperluas pemanfaatan dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata, contohnya seperti bahan pangan, elektronik, peralatan yang terhubung dengan sensor dan terhubung dengan jaringan. Nah, ini merupakan budidaya ikan lele. Budidaya ikan air tawar itu merupakan salah satu bentuk usaha yang diminati oleh banyak orang. Budidaya pada ikan air tawar itu memiliki berbagai jenis yang mana salah satunya yaitu budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele ini merupakan salah satu usaha perikanan yang menguntungkan dan populer di banyak daerah. Kualitas air sangat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ikan lele, di mana suhu dan pH adalah dua parameter penting yang harus diperhatikan. Suhu yang baik untuk budidaya ikan lele itu berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian suhu di bawah 22 derajat Celcius atau di atas 32 derajat Celcius itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan lele. Kemudian di sini microcontrollernya menggunakan ESP32 yang merupakan microcontroller yang dilengkapi dengan kemampuan Wi-Fi Bluetooth yang banyak digunakan dalam aplikasi IoT. Modul ini juga memiliki dua inti prosesor dan kemampuan pemrosesan yang tinggi sehingga mampu menangani berbagai tugas secara bersamaan. Kemudian untuk mengukur suhu pada air budidaya ikan lele, itu saya menggunakan sensor suhu DS18B20 yang dimana jenis sensor suhu waterproof atau tahan air. Sensor suhu DS18B20 ini beroperasi dalam kisaran min 55 derajat Celcius
sampai 125 derajat Celcius. Meskipun sensor ini dapat membaca hingga 125 derajat Celcius, namun dengan penutupan kabel dari PVC disarankan tidak melebihi 100 derajat Celcius. Kemudian di sini saya menggunakan aplikasi Blink untuk menampilkan sebuah data berbasis IoT-nya itu. Nah, Blink ini itu merupakan sebuah layanan aplikasi yang digunakan untuk mengontrol microcontroller dari jaringan internet. Aplikasi yang disediakan oleh Blink sendiri masih butuh disusun sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini merupakan skema rangkaiannya. Di sini ada DS18B20 untuk sensor yang digunakan waterproof untuk mengukur suhu air. Kemudian ada ESP32 untuk mengolah atau mikrokontrolernya. Kemudian ada LCD untuk menampilkan datanya. Kemudian ini ada perancangan sistemnya. Pertama tadi sensor DS18B20 diproses oleh ESP32. Kemudian data suhunya itu ditampilkan ke LCD. Kemudian LED itu merupakan sebagai statusnya. Kemudian datanya itu dikirim ke Blink. Nah, ini merupakan hasil dan pembahasan di mana kondisi suhu air itu baik pada serial ini. Ini kondisi suhu airnya itu baik. Tampilan pada serial monitor pada suhu 28 derajat Celcius. Kemudian ini tampilan kondisi suhu air yang baiknya pada Blink dan LED hijaunya itu menyala. Nah, kemudian ini kondisi suhu airnya itu buruk pada serial monitor, di mana di sini 48 derajat Celcius. Tadi kan dia di bawah 22 derajat Celcius atau di atas 32 derajat Celcius. Nah, ini kondisi suhu airnya itu buruk pada Blink dan LED merah menyala. Jadi yang baik itu hijau, yang buruk itu merah. Nah, langsung saja coba kita simulasi ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan sebuah analogi pengukuran suhu airnya itu saya menggunakan DHT22. Karena DHT22 ini dalam sebuah web POPI sangat mudah untuk digunakan untuk pemantauan. Nah, coba saja langsung kita jalankan ya teman-teman. Kita run saja dulu, kita tunggu. Kita tunggu sampai nanti walkway-nya ini terhubung ke Blink. Dan yang perlu teman-teman ketahui pada ini paling penting ya, nanti di Blink kita dapat template ID-nya, template name-nya, kemudian tokennya juga jangan lupa. Nah, di sini saya juga dalam programnya sudah membuat sebuah perintah di mana dia itu berkisar 25 sampai 30 derajat Celcius itu suhunya airnya itu baik. Kemudian untuk di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 32 derajat Celcius itu suhu airnya itu tidak baik. Nah, contohnya di sini ya teman-teman. Di sini saya buat suhu airnya itu baik dalam kondisi contohnya 29. Nih, kita tunggu. Nah, 29 ini kan dia akan menampilkan bahwa suhu airnya itu baik teman-teman. Kita nggak usah fokus pada humidity-nya, kita fokus pada suhunya. Karena saya di sini pengukuran suhu pada suhu air pada budidaya ikan lele. Sini kan 29 teman-teman, yang dimana suhu airnya itu baik. Langsung saja coba kita tengok pada blinknya nih 29, lampu hijau itu menyala dan itu kondisi bahwa airnya itu baik. Nah, bagaimana jika kita ubah dia menjadi di atas 32, di atas 32 atau di bawah 22 gitu. Coba kita buat coba di atas 32. Nih, 44 derajat Celcius suhu air itu tidak baik. Nah, di sini pada blinknya juga dia lampu merah menyala. Tandanya itu tidak baik airnya. Nah, coba kita buat juga di bawah 22 derajat Celcius. Contohnya ya 13 misalnya. 13 derajat Celcius. Nah, nih suhu air itu tidak baik. 13. Jadi lampu merah atau buruk dia tetap menyala yang menandakan bahwa airnya itu sedang tidak baik. Jadi aplikasi IoT ini sangat membantu para pengguna pembudidaya ikan lele untuk memantau kualitas suhu airnya supaya kita lebih bisa baik lagi dalam proses budidaya ikan lele. Nah, kemudian sedikit pembahasan dalam perancangan sistem monitoring suhu pada budidaya ikan lele menggunakan teknologi IoT. Sensor DS18B20 itu berfungsi sebagai sensor utama untuk mengukur suhu air. Suhu yang optimal itu untuk pertumbuhan ikan lele berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian oleh karena itu sistem ini dirancang untuk mendeteksi kondisi suhu air yang baik dan buruk.
Jika suhu air berada di bawah 22 derajat Celcius atau melebihi 32 derajat Celcius, maka kondisi tersebut itu dianggap tidak ideal bagi kesehatan ikan. Kemudian data suhu yang diperoleh dari sensor DS18B20 itu dikirim secara real time ke aplikasi Blink, memungkinkan para pengguna untuk memantau kondisi suhu air dari jarak jauh. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan LED sebagai indikator visualnya. LED akan menyala untuk menunjukkan bahwa suhu air itu berada dalam rentang yang baik, sedangkan LED akan mati saat suhu tidak memenuhi syarat. Nah, dalam sistem pemantauan kualitas air ini dirancang untuk mengatur status LED berdasarkan suhu air yang terukur. Ketika suhu berada dalam rentang 25 hingga 30 derajat Celcius, LED hijau tadi akan menyala sebagai indikasi bahwa kondisi suhu air itu ideal untuk budidaya ikan lele. Sebaliknya, jika suhu air turun di bawah 22 derajat Celcius atau meningkat di atas 32 derajat Celcius, LED merah akan menyala untuk memberikan peringatan bahwa suhu tidak berada dalam kondisi yang aman untuk ikan. Selain itu, data suhu yang terukur akan dikirim secara real-time ke platform Blink untuk memungkinkan pembudidaya untuk memantau kondisi kolam dari jarak jauh. Nah, dengan demikian, sistem ini tidak hanya memberikan indikasi visual melalui LED, tetapi juga mengintegrasikan teknologi IoT untuk mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan yang cepat dalam budidaya ikan lele. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan berdasarkan perancangan dan implementasi sistem pemantauan kualitas air berbasis teknologi Internet of Things atau IoT untuk budidaya ikan lele dapat disimpulkan bahwa sistem ini efektif dalam mengawasi dan mengelola parameter suhu air secara real time. Penggunaan sensor suhu DS18B20 ini memungkinkan pengukuran yang akurat. Sementara tampilan LCD itu juga memberikan informasi langsung kepada pengguna. Selain itu, LED indikator ini berfungsi sebagai peringatan visual dengan LED hijau menyala dalam rentang suhu optimal 25 hingga 30 derajat Celcius dan LED merah yang menyala ketika suhu berada di luar batas aman. Integrasi dengan plafon Blinks ini memungkinkan pembudidaya untuk memantau data suhu secara jarak jauh, memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan untuk menjaga kesehatan ikan. Nah, kemudian saran untuk pengembangan lebih lanjut disarankan agar sistem ini mencakup pemantauan lebih banyak parameter seperti kualitas air, pH, oksigen terlarut, dan salinitas agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi lingkungan kolam. Nah, selain itu, penambahan fitur alarm berbasis notifikasi melalui aplikasi mobile atau email dapat membantu pembudidaya untuk mendapatkan informasi kritis secara real time. Kemudian, peningkatan dalam konektivitas jaringan dan penggunaan protokol yang lebih efisien juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keandalan pengiriman data ke Blink. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari perancangan pemantauan suhu suhu air pada budidaya ikan lele. Nah, melalui saya mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.